Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku dari Sabang sampai Merauke. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi anak-anakku di SMA Negeri 2 Pandeglang. Hari ini kembali lagi bersama Ibu Rica Desa Utami dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia. Setelah kemarin kita belajar tentang faktor-faktor lahirnya pergerakan nasional Indonesia, hari ini kita akan membahas tentang perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, kita lihat kompetensi dasarnya ya. Kompetensi dasarnya masih sama, yaitu 3.3, menganalisis strategi perjuangan pada masa pergerakan nasional. Sebelum kita masuk ke dalam materi dan tahukah kamu bahwa organisasi modern pertama yang dibentuk di Indonesia adalah Budi Utomo loh? Nah, organisasi ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1998 dan organisasi ini disebut sebagai organisasi pelopor. Sehingga setiap tanggal 20 Mei itu kita selalu peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Dan foto di sebelah kiri adalah foto dari pendiri Budi Utomo itu sendiri, yaitu Dr. Sutomo. Materi kita pada hari ini adalah perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Ternyata di Indonesia pergerakan nasional itu melalui 4 periode loh. Pertama ada periode awal perkembangan, yang kedua ada periode nasionalisme politik, yang ketiga ada periode radikal, dan yang terakhir ada periode bertahan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam periode awal perkembangan. Pada awal mula munculnya organisasi Indonesia, organisasinya itu bersifat modern dan kooperatif. Rata-rata organisasi yang baru muncul ini masih bersifat non-politik. Nah, yang pertama ada Budi Utomo. Yang tadi sudah Ibu jelaskan sebelumnya bahwa Budi Utomo ini adalah pelopor organisasi-organisasi lainnya. Tujuan dari Budi Utomo ini adalah memajukan pengajaran dan kebudayaan di Indonesia. Seperti yang kalian harus ketahui bahwa pada tahun 1908 itu masih banyak sekali rakyat Indonesia yang belum tersentuh pendidikan, sehingga masih banyak sekali Indonesia yang buta akan tulisan, belum bisa membaca. Makanya Budi Utomo itu tujuannya adalah memajukan pengajaran dan kebudayaan khususnya di rakyat Indonesia. Yang kedua ada Sarekat Islam. Sebelum berganti nama menjadi Sarekat Islam ini awalnya bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI. SDI ini didirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1911 di Surakarta. Tujuan dari SDI ini adalah menghimpun dan memperkuat kemampuan para pedagang Islam agar dapat bersaing dengan para pedagang asing, khususnya yaitu ada Tionghoa dan India. Setelah seiring berjalannya waktu, berubahlah Sarekat Dagang Islam yang tadinya non-politik berubah menjadi Sarekat Islam menjadi politik. Nah, yang tadinya hanya pedagang saja yang berkumpul dalam organisasi, sekarang ketika namanya sudah berganti menjadi Sarekat Islam, jadi siapa saja boleh memasuki atau boleh masuk ke dalam organisasi ini. Pada akhirnya Sarekat Islam ini akan terpecah menjadi Sarekat Islam Putih, nasionalisme keagamaan, dan yang kedua ada Sarekat Islam Merah yang berbau komunis. Selanjutnya ada Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah kalian nggak akan asing ya. Pasti sampai hari ini kalian pernah mendengar nama Muhammadiyah. Ternyata organisasi ini tuh sudah lama sekali berdirinya. Organisasi ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Berdiri pada tanggal 18 November 1912. Nah, sama organisasi ini juga awal mulanya bersifat non
politik dan tentunya berkooperatif ya, mau bekerja sama dengan bangsa Belanda. Ya tujuannya hampir sama dengan Budi Tomo adalah untuk memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan syariat Islam. Nah, itu adalah organisasi-organisasi yang berkembang pada periode awal perkembangan. Nah, next, sekarang kita masuk ke dalam periode nasionalisme politik. Nah, di sini yang tadi pada awal perkembangan organisasinya masih bersifat non politik. Nah, pada periode nasionalisme politik organisasinya sudah bersifat politik. Di sini Gerakan Nasionalisme Indonesia berbidang politik untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini ada 3 organisasi. Yang pertama ada Indische Partij atau IP, yang kedua Gerakan Pemuda, yang ketiga ada Gerakan Perempuan. Nah, IP ini didirikan oleh 3 serangkai. Siapa saja sih 3 serangkai itu? 3 serangkai ini terdiri dari Suwardi Suryadiningrat atau Ki Hajar Dewantara, ada Douwes Dekker atau Setia Budi, dan yang terakhir ada Dr. Cipto Mangunkusumo. Dan ketiga orang ini berkomitmen untuk menyatukan semua golongan yang ada di Indonesia. Dan dalam organisasi ini sudah terang-terangan mengkritik Belanda lewat surat kabar The Express. Bahkan salah satu tokoh pendirinya yaitu Ki Hajar Dewantara itu ditangkap dan diasingkan gara-gara tulisannya yang dari dalam, kalau di dalam bahasa Indonesia kan itu berjudul Seandainya Saya Seorang Belanda. Oke, selanjutnya ada Gerakan Pemuda. Nah, Gerakan Pemuda ini mempelopori lahirnya Sumpah Pemuda. Nah, Gerakan Pemuda ini tuh melakukan beberapa kali kongres. Kongres Pemuda 1 yang dilakukan di Yogyakarta dan Kongres Pemuda 2 dilakukan di Batavia, sehingga pada tanggal 28 Oktober 1928 lahirlah Sumpah Pemuda. Selain itu, pertama kalinya lagu Indonesia Raya karya W.R. Supratman dipendengarkan. Nah, Sumpah Pemuda ini selalu kita peringati ya anak-anak setiap tahun, tepatnya tanggal 28 Oktober. Nah, selanjutnya ada Gerakan Perempuan. Nah, Gerakan Perempuan juga sama seperti Gerakan Pemuda membuat Kongres Perempuan Indonesia atau melakukan Kongres Perempuan Indonesia ya di Yogyakarta. Dan dari kongres ini menghasilkan atau mendirikan Federasi Perserikatan Perempuan Indonesia PPI. Dalam perjalanannya, Perserikatan Perempuan Indonesia ini berganti nama menjadi Perhimpunan Istri Indonesia. Nah, sifatnya juga sudah non kooperatif, teman-teman. Dan di dalam gerakan perempuan ini tujuannya adalah meningkatkan kesadaran perempuan untuk tidak terlampau atau tidak terikat dengan rumah tangga saja dan pendidikan, tetapi aktif dalam kegiatan politik. Jadi bukan hanya lelaki saja yang bisa bertindak, tapi perempuan juga bisa loh, gitu ya anak-anakku sekalian. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam periode radikal. Kalau tadi sifatnya masih ada yang ada yang kooperatif, ada sudah berubah menjadi sedikit-sedikit perlahan menjadi non kooperatif. Nah, kalau di sini di periode radikal itu sudah jelas-jelas sifatnya adalah non kooperatif atau benar-benar menolak bekerja sama dengan Belanda. Kenapa? Karena secara umum bahwa upaya kemerdekaan itu tidak dapat dilakukan dengan kerjasama dengan Belanda, tetapi harus dilakukan dengan kemampuan sendiri. Kenapa seperti itu? Karena hingga periode radikal belum ada tanda-tanda
Belanda itu akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Karena mungkin terlalu sayang atau entah kenapa mungkin terlalu betah di Indonesia, jadi belum mau, tidak ingin bahkan memberikan kebebasan atau kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, salah satu eh, sebab khusus terjadinya periode radikal juga itu karena adanya pengaruh doktrin dari tulisannya Wilson itu yang mengatakan hak menentukan nasib sendiri. Itu adalah kita sendiri, bukan orang lain. Dalam periode radikal ini ada beberapa organisasi. Di sana Ibu cantumkan ada 5 organisasi ya. Yang pertama adanya Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia ini memiliki visi. Visinya adalah Indonesia sendiri yang menentukan nasibnya. Yang kedua, mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri untuk bersatu melawan penjajah. Jadi mereka itu ya harus karena kita sendiri, bukan karena dikasih atau karena bekerja sama dengan bangsa asing. Perhimpunan Indonesia ini berdiri tahun 1925. Salah satu tokohnya itu ada Muhammad Hatta dan tujuannya udah pasti yaitu Indonesia merdeka. Nah, yang kedua itu ada Partai Komunis Indonesia. Nah, Partai Komunis Indonesia ini adalah perpecahan dari Syarikat Islam yang sebelumnya Ibu jelaskan bahwa Syarikat Islam itu pecah menjadi 2 bagian, ada SI1 yang bersifat nasionalisme keagamaan, yang kedua adalah SI Merah yang sifatnya komunisme ya, dan berhaluan komunis. Nah, di sini pendirinya itu ada Tan Melaka, Semaun, Darsono, dan Muso. Partai PKI ini didirikan tahun 1923 pada tanggal 23 Mei dan tujuan awalnya adalah sama seperti PI adalah ingin mengusir penjajah di Indonesia, yaitu ingin Indonesia merdeka. Oke, selanjutnya ada Partai Nasional Indonesia. Nah, Partai Nasional Indonesia itu sendiri didirikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung. Nah, PNI ini memiliki 3 asas ya. Yang pertama, self-help, menolong diri sendiri. Yang kedua, non-kooperatif, tidak bekerja sama dengan Belanda. Yang ketiga, marxisme, mengentaskan rakyat dan kemiskinan dari kesengsaraan. Nah, selanjutnya, di dalam ketika Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia ini, Soekarno itu ditangkap, disidang, dan kemudian ketika dalam persidangan Soekarno itu membacakan sebuah pidato yang judulnya adalah Indonesia Menggugat. Selanjutnya ada Partai Indonesia atau Partindo. Nah, Partindo ini didirikan dari pembubaran PNI itu ya. Kenapa bisa berdiri Partindo? Ini untuk menjaga anggota-anggota PNI agar tidak mendapatkan kesulitan karena dituduh sebagai anggota partai terlarang. Karena PNI ketika Soekarno ditangkap itu sudah dinyatakan sebagai partai yang terlarang karena terlalu keras menentang Belanda gitu. Oke, sama-sama seperti sifatnya itu adalah non kooperatif, tentunya organisasi yang ada di periode radikal ini sifatnya semuanya adalah non kooperatif atau menolak bekerja sama dengan Belanda. Selanjutnya itu ada Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI baru. Di sini ada 2 tokoh yang mendirikannya, yaitu adalah Muhammad Hatta dan Sutar Syahrir. Tujuannya apa sih dari PNI baru ini? Nah, tujuannya adalah menanamkan kesadaran bersama pada rakyat akan situasi dan kondisi mereka sebagai bangsa terjajah,
kemudian menyadari hak-hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. Jadi ingin menanamkan rasa nasionalisme kepada rakyat Indonesia, menyadarkan bahwa udah seharusnya kita ini mengatur negara kita sendiri, tidak dicampur tangani oleh orang lain atau diatur oleh bangsa lain, seperti itu. Nah, dalam perjalanan waktu, dalam periode radikal ini banyak sekali karena secara terang-terangan, secara jelas-jelasan menentang kebijakan, menentang apapun yang dilakukan oleh Belanda secara terang-terangan, akhirnya banyak sekali para ketua atau para anggota organisasi itu ditangkap oleh Belanda kemudian diasingkan. Nah, untuk mencegah partai atau organisasi pergerakan itu berhenti atau mati, akhirnya kita masuk lagi kembali ke awal lagi mendirikan organisasi yang lebih moderat. Sifatnya itu menahan diri, di sini termasuk ke dalam periode bertahan, ya tujuannya itu untuk apa? Agar organisasi itu tidak dibubarkan dan para pemimpin tidak diasingkan. Dan di sini pada periode bertahan, organisasi memaksimalkan Volksraad untuk memperjuangkan kemerdekaan. Nah, tetap tujuan semuanya adalah untuk Indonesia merdeka. Nah, ada beberapa organisasi yang berdiri pada masa ini, yaitu ada Taman Siswa, Partai Indonesia Raya, dan juga Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Taman Siswa ini didirikan oleh Ki Hajar Dewantara yang bisa kalian tahu dan sering kita peringati ya setiap tahun pada tanggal 2 Mei kita selalu memperingati Hari Pendidikan Nasional karena Ki Hajar Dewantara itu dijuluki Bapak Pendidikan dan konsep-konsep pengajaran yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara itu hingga saat ini masih kita pakai. Ya, salah satunya adalah tuturi handa yani yang artinya guru wajib membimbing siswa untuk dapat menggali sendiri pengetahuannya. Itu masih kita gunakan ya, itu kan tuturi handayani itu kita suka dengar di SD ya, digunakan di bangku SD. Nah, selanjutnya ada Partai Indonesia Raya atau Patrinda. Nah, partai ini berjuang dapat memasuki Volksstad demi mempengaruhi kebijakan politik Belanda. Kalau sekarang Volksstad itu kayak DPR ya, DPR atau MPR-nya. Jadi supaya kebijakan Belanda itu tidak merugikan rakyat Indonesia atau tidak banyak merugikan, makanya banyak sekali partai atau organisasi politik yang ingin masuk Volksstag untuk mempengaruhi kebijakan politik Belanda. Nah, selanjutnya itu yang ketiga ada Gabungan Politik Indonesia yaitu GAPI. Nah, GAPI juga seperti PNI itu memiliki 3 asas perjuangan. Yang pertama adalah hak untuk menentukan sendiri. Yang kedua, persamaan nasional. Persamaan nasional ini maksudnya kita itu sama di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Yang ketiga adalah persatuan aksi seluruh pergerakan Indonesia. Nah, ini adalah organisasi-organisasi yang berdiri berkembang pada masa periode bertahan. Nah, ini kalian bisa lihat Ibu menggunakan sumber buku dari Ibu Ratna, itu bukunya Erlangga, judul buku Sejarah Indonesia untuk SMA kelas 11 ya. Oke. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Kalau ada yang tidak kalian pahami, kalian bisa tanya di kolom komentar ya. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan review dulu materi kita hari ini bahwa harus kalian ketahui masa perkembangan di Indonesia itu ada 4 ya. Ada masa periode awal perkembangan, periode nasionalisme politik, periode radikal, dan terakhir ada periode bertahan. Dan semua periode itu tentunya sebenarnya adalah satu tujuannya adalah untuk memerdekakan Indonesia, membebaskan bangsa Indonesia dari
tangan penjajah. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sudah mau mendengarkan Ibu. Terima kasih, semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Ibu akhiri akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.